walaupun yang hadir 6 orang, baru 6 orang ya. Ya bagi yang belum atau memang bergabung dengan satu perangkat, ini nggak harus satu orang satu perangkat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Jadi hari ini materi kuliah kita mengenai kartografi ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan ya, untuk hari ini kita ada tugas. Nanti silakan bagi yang agak kesulitan, yang sudah mencoba, yang agak kesulitan nanti bisa menyampaikan. Baik, jadi kartografi ini adalah ilmu atau seni untuk membuat peta ya. Nah, di sini bisa dilihat mode-mode contoh tema peta ya. Jadi ada yang head map seperti yang kemarin ada yang men-share ya, atau collateral path atau macam-macam yang ada, atau dot map, ada dan lain-lain ya. Ini adalah bentuk-bentuknya ya. Jadi secara definisi peta itu adalah gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan dalam satu bidang data dengan menggunakan skala tertentu ya. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian cermati di sini ya. Jadi satu peta itu bisa unsur alam atau unsur buatan manusia. Nah, yang dimaksud unsur alam itu adalah seperti sungai, seperti gunung ya, dan lain-lain ya, bentuk alam. Kemudian untuk yang buatan manusia itu seperti jalan, gedung ya. Kemudian itu tidak hanya yang berada di permukaan bumi, tapi bisa juga di atas maupun di dalamnya. Kemudian peta itu karena dia itu dalam bentuk lembaran, sehingga harus diproyeksikan ke bidang datar ya, atau 2 dimensi. Kemudian untuk menentukan ukurannya itu biasanya harus menggunakan skala tertentu ya. Nah, jadi hari ini kita fokus membicarakan seperti apa peta, seperti apa bentuknya, seperti apa membuatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya, peta Indonesia yang terbaru, itu ada 37 provinsi ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk peta ya. Tapi ini masih peta yang tidak lengkap ya, karena tampilannya itu cuma batas wilayah aja. Nah, nanti saya sampaikan seperti apa sih peta itu menurut ininya, fungsinya dan ininya ya, bentuknya ya. Kemudian peta itu adalah potret atau gambaran permukaan bumi yang dibuat dengan satu skala. Jadi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nah, kemudian bentuknya itu bisa berbentuk titik, garis, batang, lingkaran, bola, dan pola. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa ini. Kemudian untuk bentuk peta sendiri ada 2 jenis ya. Ada peta foto dan ada peta garis. Nah, ini sayang saya nggak bisa memberikan contohnya. Kemudian fungsi peta itu apa sih? Ya, jadi peta itu fungsinya adalah pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan peta, kita pasti bisa mengetahui posisi suatu alamat atau tempat ya, atau misalnya ikon atau gedung atau tempat wisata ya. Kemudian di dalam peta sendiri itu ada 2 hal yang bisa disampaikan. Pertama ukuran, yang kedua adalah bentuk. Nah, kalau ukuran berarti petanya itu dapat diukur luasannya ya, ataupun jaraknya. Sementara bentuk itu adalah kita bisa melihat bentuk, oh ini misalnya bentuk Pulau Kalimantan seperti apa, bentuk Pulau Jawa, bentuk Pulau Sulawesi, itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dan menyeleksi suatu daerah. Jadi yang ditampilkan di peta itu kita bisa melihat data-datanya seperti apa. Kemudian, nah ini hal yang pokok dalam kita membicarakan peta ya. Jadi peta itu yang lengkap itu minimal tuh harus ada 7 unsur ya. Pertama itu adalah isi peta. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya, yang di tengah-tengah ini. Ini kebetulan peta yang saya tampilkan ini adalah peta Kota Banjarmasin ya. Nah, di sini kita bisa melihat isinya. Peta Kota Banjarmasin dibagi berdasarkan
5 kecamatan. Jadi dari warna-warnanya itu kita tahu, oh mana Banjarmasin Utara, mana Banjarmasin Tengah, mana Banjarmasin Timur, ya. Keluar bisa takut tanya pada higien sih dia. Saripah jadi host, ayo Saripah jelaskan. Lan, bilang bapaknya Lan di grup. Sudah aku chat di Telegram. Oke, makasih. Ayo yang host jelaskan. Tes. Udah ya, sorry ya. Tadi baru ini keluar. Oke, saya ulang ya. Ya, ini sudah bisa ya. Tadi putus ya. Halo? Oke, Bisa, Pak, saya ulang bisa. dari awal ya. Ini berhubung. Jadi peta itu ada 7 unsur ya. Pertama itu adalah isi peta. Ya, isi peta ya. Yang kedua itu adalah judul. Nah, ini kita tahu apa yang akan dibicarakan ya. Yang ketiga itu adalah legenda. Nah, legenda ini menunjukkan informasi menerangkan tentang isi peta ya. Jadi sini bisa dilihat ada batas wilayah, batas kecamatan, batas kelurahan ya. Jadi garis-garis putus ini adalah menunjukkan batas. Kemudian ada sungai, ya. Kemudian ada juga batas nama-nama kecamatannya ya. Ada Banjarmasin Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Selatan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah inset. Inset ini menunjukkan posisi peta dari wilayah yang globalnya ya. Nah, di sini bisa dilihat Kota Banjarmasin itu berada di sebelah kiri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah arah mata angin. Nah, untuk arah mata angin ini standarnya itu ada 4 ya. Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Cuma ada beberapa peta tertentu dia membagi sampai 16 kelas ya. Jadi nanti ada rincian-rincian. Nah, ini bisa dilihat ya, yang 16. Cuma yang utama itu memang 4 aja ya, utara, timur, selatan, barat. Dan biasanya di peta cuma arah utaranya aja yang ditampilkan, supaya orang tahu. Karena kadang-kadang peta pun ada yang arahnya bisa ke selatan gitu loh. Justru itu harus ada informasi ini. Yang berikutnya adalah skala. Nah, ini adalah hal yang terpenting. Skala ini artinya dia menunjukkan. Nah ini ya, jadi skala peta itu ada 2, ada skala angka dan ada skala garis. Ya. Jadi skala peta ini menunjukkan perbandingan antara 2 titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya atau satuan ukuran yang sama. Jadi kalau secara rumus ya, skala peta adalah jarak objek di peta dibagi dengan jarak objek di muka bumi. Nah di sini bisa dilihat contoh ada 3 skala ya. Ada skala 1/100.000, ada 1/50.000, dan ada yang banding 1/25.000. Nah, untuk 3 jenis peta ini bisa kita perhatikan dengan baik ya. Bila dia skalanya 1/100.000, maka objek A, B, C itu kelihatan semua. Ya. Nah, tapi pada saat skalanya 50.000, berarti dia lebih detail. Ya. Cuma yang kelihatan cuma 2 objek aja, objek B dan C. Nah, jadi kalaupun dipatkan 2 kali, diperbesar jadi skala 25.000, maka objek C aja. Jadi makin kecil skala dia makin detail, tapi makin besar berarti makin global ya, seperti itu. Nah, ini juga contoh. Jadi kalau secara angka
Satuannya adalah sentimeter ya. Jadi kalau dia bilang 1/50.000, maka 1 sentimeter di peta sama dengan 500 meter di lapangan. Nah, untuk skala grafik dia cuma menunjukkan angkanya aja ya. Jadi sebenarnya sama aja. Ini ada contoh skala 1/5 juta. Nah, maka di grafiknya tuh dari 0, 1, 2, 3. Dia berarti menunjukkan kalau 1 itu berarti 50 km, kalau 2 itu 100 km, kalau 3 itu 150. Jadi kalau kita menggunakan skala yang ada di sini, berarti 1 sentinya sama dengan 50 km. Kemudian yang ketujuh, itu adalah koordinat. Nah, ini juga satu hal yang sangat penting. Nah, jadi kalau koordinat, sebenarnya kalau kita mau lebih enak, nanti kita buka di Google Earth ya. Jadi nanti detailnya seperti apa koordinat, nanti kita buka di Google Earth. Kemudian untuk ini saya lanjut aja dulu. Atau sampai sini ada pertanyaan dulu? Jangan kalau ada yang tanya. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, biar mempermudah, ini saya coba. Ini kita keluar dulu ya dari share. Nah, ini share screen. Tadi share screen-nya muncul kan? Halo? Nah, sekarang kita coba buka Google Earth ya. Jadi kalau mau kita bicara sistem koordinat, itu kita idealnya tuh menggunakan ini, Google Earth ya. Nah, nanti juga sama tugas kalian juga nanti menggunakan ini ya. Sudah ada yang install nggak Google Earth-nya? Halo? Belum ada? Ada suara? Sudah ada yang install atau belum ada sama sekali? Belum sudah Pak. Oh, sudah. Nah, jadi yang sudah, silakan nyoba ya. Silakan nyoba sesuai dengan tugas yang saya berikan. Nah, ini bisa dilihat ya Google Earth-nya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan nggak Google Earth-nya? Nggak kelihatan, Pak. Dapat ada. Belum kelihatan Pak. Oh, belum. Oke. Saya kira udah. Iya, sekarang kita coba. Nah, sekarang udah kelihatan ya? Sudah belum? Sudah Pak, sudah. Oh, ya udah. Nah, ya. Jadi gini, aplikasi Google Earth ini satu hal yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Pertama, kita bisa melihat seperti apa wujud peta sebenarnya itu ya. Karena apa? Dia tidak hanya menceritakan satu atau beberapa wilayah ya. Dia dapat menceritakan semua wilayah ya di dunia ya. Jadi ini seperti globe ya, global. Nah, yang kedua, di sini kita bisa belajar tentang geografi dengan baik ya. Karena apa? Di sini kita bisa melihat koordinat ya. Jadi untuk di Google Earth-nya ini saya langsung aja ya. Dia itu menggunakan sistem koordinat ada 3 ya. Jadi kalau kalian buka dari file option, mana sih option? Oh, di pilihan ini ya. Ini bahasa Indonesia sih. Nanti pada saat kalian pilih di sini, kita juga ada ini. Jadi sistem koordinatnya ini bisa diatur ya. Nah ini, kalau dia masih lintang bujur atau geografis, itu tampilannya bisa dibuat berdasarkan derajat atau dia berupa desimal. Ini nanti berupa derajat ya. Tapi nanti kalau kita rubah ke sistem UTM atau Universal Transfer Mercator, dia akan berubah jadi angka desimal. Oke, ini biar aja kita sesuai dengan ini ya, karena kita terkait juga. Nah ini ya. Jadi kalau kita lihat bumi ya, itu dibuat garis hayal ya, virtual. Nah ini yang tengah ini adalah ekuator ya. Yang atas ini adalah garis lintang dan bujur. Jadi kalau dia lintang berarti posisinya itu dia melintang. Kalau bujur itu dia berarti horizontal.
vertikal ya atau horizontal. Vertikal adalah garis bujur. Nah, kembali ke, bentar saya keluar dulu ya. Kita kembali ke materi. Nanti baru kita balik lagi ke PowerPoint-nya kok nggak ada. Nah, kita share. Oh, ya, stop dulu ya. Sekarang kita share Microsoft Edge. Oh, bukan. Oh, ya. Bentar ya, saya ini kan dulu. PowerPoint-nya hilang. Ya. Kita coba. Ini memang perlu kesabaran ekstra ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita bicara proyeksi ya, nah di sini kan bisa dilihat ya. Maka oleh para ahli geografi itu bumi itu dibuat sistem ya supaya memudahkan. Nah, di sini ada namanya geografi, ada namanya proyeksi ya atau kartesian. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kalau dia bentuknya kartesian, maka dia adalah menggunakan koordinat X dan Y ya. Tapi kalau dia menggunakan geografis, maka itu adalah lintang bujur atau kalau bahasa Inggrisnya longitude, latitude. Ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi bumi itu berdasarkan geografis tadi ya, maka dibagi ini. Jadi ada penomoran. Nah, nanti aplikasinya bisa kalian coba. Jadi seperti 5 derajat lintang utara, 6 derajat lintang timur, ya. Itu adalah salah satu satuan angkanya. Nah, ini adalah contoh pembagiannya di bumi ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau dia geografis, maka garis bujur itu ada dua ya. Garis bujur barat dan bujur timur. Kemudian yang lintang itu ada lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini bisa perhatikan gambar ya. Kalau yang bujur ini yang primeridian. Nah, ini. Jadi sebelah kanannya bujur barat, sebelah kirinya bujur barat, sebelah kanannya bujur timur. Sedangkan yang lintang, yang gambar di bawah, itu kan dipisahkan oleh ekuator atau garis khatulistiwa. Yang sebelah atas adalah lintang utara, yang sebelah bawah adalah lintang selatan. Nah, itu kalau yang geografis. Nah, ini gambarannya. Misalnya titik ini ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti itu. Berapa longitude-nya, berapa latitude-nya. Jadi X-nya tuh longitude, Y-nya itu adalah latitude. Nah, ini juga gambaran. Nah, misalnya ada di posisi ini. Seperti apa membaca koordinatnya. Ya. Oke, nah ini sebagai ini gambaran untuk menggunakannya ada video ya, bisa dilihat nyarinya. The Earth is a line of latitude. It is an imaginary line which divides the northern part of the planet, or hemisphere, with the southern part of the planet, or southern hemisphere. The prime meridian is a line of longitude. It goes up and down. It is the starting line for all of the other lines of longitude. These lines of latitude and longitude have numbers and directions, so we can pinpoint an exact location. Oke ya, itu videonya. Jadi bisa kalian pahami ya. Artinya koordinat tadi ya seperti itu. Kalau dia flat atau datar itu adalah yang lintang ya. Kalau yang dia itu membujur atau paralel atau vertikal, nah itu adalah garis bujur seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk proyeksi juga ya. Jadi kenapa dilakukan itu? Karena bumi kan bentuknya agak bukan bola sih ya. Jadi bukan seperti bola, cuma
dia itu dijadikan bidang data. Nah, ini adalah contohnya kalau dijadikan bidang data seperti ini. Jadi tidak menggunakan bentuk 3 dimensi spheroid ya, melainkan menggunakan 2 dimensi bidang data. Kemudian koordinatnya ditentukan X dan Y. Jadi beda dengan geografis ya. Kalau proyeksi ini dia sistemnya bukan derajat, tapi menggunakan sistem koordinat desimal ya. Biasanya satuannya sih meter ya. Nah, ini adalah contoh pembagian sistem UTM di Indonesia. Nah, ini contohnya sistem UTM-nya. Jadi Indonesia itu diberi nomor ya. Kayak posisi Kalimantan Selatan ini kita bisa lihat, dan sebagian Sulawesi dia itu berada di 50 lintang selatan, jadi south. Jadi dia nih di kotaknya ini di 50S ya. Nanti kalau di Jakarta atau di Jakarta ya itu 48 ya. Ini kebetulan yang ditampilkan kan 48S. Tapi yang di Kalimantan Timur dia itu adalah 50 N ya, dia di atas ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bicara mengenai bagaimana bumi itu dijadikan bidang datar itu oleh para ilmuwan itu ada beberapa model ya. Jadi ada 3 model. Ada model tabung, ada kerucut, dan ada bidang datar. Nah, ini jadi seperti apa contoh ini ya. Bentuknya kalau yang silinder seperti apa bentuk petanya bisa dilihat. Kemudian kalau bentuk kon, nah petanya pun nggak jadi segi 4 lagi, jadi kayak segitiga ini. Nah, tapi kalau bidang datarnya itu dikutub yang plan, maka dia bentuk petanya itu bulat ya. Kita 5 menit ya, 5 menit nanti kita stop, kita buka lagi ya. Waktunya udah habis. Kemudian, nah ini gambaran detailnya ya seperti itu ya. Ini adalah proyeksi silinder ya. Nah, contoh petanya seperti di bawah. Nah, buat anak-anak sekalian bisa kalau mau lebih detail nanti bisa buka di ini websitenya GIS Geografi ya, di map projection kalau mau lebih detail. Ini juga contoh proyeksi kerucut sama ya. Petanya pun jadi biasanya berada di daerah kutub ya. Jadi kalau proyeksi kutub dengan patokan lintang, ada juga dengan patokan ada 1 lintang dan ada 2 lintang. Jadi hasilnya pun beda ya. Kemudian yang ketiga itu proyeksi zenital. Jadi cenderung ini untuk daerah kutub. Nah, kalau di Indonesia kita lebih suka menggunakan yang silinder ya, karena kita bisa berada di tengah-tengah. Nah, mungkin untuk sementara kita istirahat dulu. Nanti 5 menit lagi kita lanjut ya. Berhubung tadi sudah ada ini. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa silakan di ini kan ya. Ya, baiklah ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai proyeksi peta ya. Nah, sekarang supaya gambarannya utuh seperti apa sih masalah proyeksi peta tadi ya. Ini mungkin kita bisa coba dengan menggunakan Google Earth ya. Ini saya kembalikan ya. Jadi intinya di sini saya mau menyampaikan seperti apa sih gambarannya yang kita bicarakan ini kalau dalam bentuk model bumi ya, katanya virtualnya bumi ya. Nah, dengan menggunakan Google Earth, kita sangat mudah berbicara seperti itu ya. Oke. Saya kembali ke Google Earth. Bagi yang sudah menginstal Google Earth, silahkan ya mau nyoba. Nah, ini. Google Earth, oke. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan sistem geografis, maka seperti ini. Jadi bumi itu ada lintang
Ada khatulistiwa dan ada premeridiannya. Nah, inilah premeridian ya. Nah, kalau kita bicara ini, maka patokannya itu adalah di kota apa ya? Ada yang tahu ya? Di kota mana ya? Saya cari. Jadi kalau mau lebih detail itu ketik aja Greenwich. Greenwich. Ya ini di London ya. Jadi patokannya itu adalah di kota Greenwich. Nah, itu adalah posisi 0 derajat ya. 0 derajat untuk lintang. Bukan, untuk yang bujur ya. Nah, di sini posisinya. Jadi acuannya itu ini ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Yang garis kuning ini adalah premedian pembatas ya. Nah, ini. Jadi ada di kota Greenwich. Nah, sedangkan yang kita biasa pahami, kita kan biasa, oh kota Pontianak katanya, atau Sintang ya, itu adalah kota yang kena garis khatulistiwa. Nah, ini bisa kita buktikan di sini. Nah, ini mungkin berada di sini dia. Ya. Jadi yang lintangnya 0 itu ya ini, kota Sintang. Ya. Nah, itu yang sering dibahas. Jadi acuannya adalah bila 0-nya lintang itu di Sintang, tapi kalau yang bujurnya 0 itu di kota Greenwich. Nah, kemudian ini adalah sistem koordinat apa tadi? Geografis. Nah, kalau kita rubah menjadi sistem koordinat apa? UTM, maka di sini kita rubah nih, yang derajatnya kita rubah jadi Universal Transfer Multiplicator. Sebenarnya dia ada 3 ya, ada UTM dengan varian geografis dengan variannya, UTM dan sistem military. Cuma yang bisa kita pakai cuma 2 aja ya. Nah, sekarang saya rubah jadi UTM. Nah, kalau di UTM seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu bukan pembagiannya bukan lintang bujur, tapi koordinat X dan Y. Nah, cuma untuk satuan dia menggunakan satu kotak ini ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang, khusus Kalimantan Selatan, kita itu ada di lintang 50, kalau di sini disebut 50M. Kalau yang kita biasakan di koordinat itu adalah 50 south. Karena apa? Acuannya ini bila di bawah khatulistiwa maka lintang selatan. Bila di atas khatulistiwa adalah lintang utara ya. Nah, seperti itu. Jadi ada keterangannya seperti ini. Nah, jadi misalnya kita mau tahu koordinat secara UTM kampus kita misalnya Uniska ya. Nah, ini bisa kalian langsung lihat di sini. Nah, mana Uniska? Atau kalau berenang idaman aja ya, yang gampang ya. Nah, ini. Oh, ini Gores Rudi Resnawan. Mana sih? Di atas ya? Oh, di sini ya. Ini. Nah, ini ya. Kayaknya ini ya. Oh, laboratorium. Sorry. Nah, ini kalau berenang idaman, ini kampus Uniska. Nah, ini. Jadi kalau kita klik di objek ya, ini kebetulan karena saya gunakan ini ya, file vector yang tadi saya share ini sudah saya gunakan, jadi dia kepilih. Ini bisa kita off dulu. Nah, misalnya Uniska nih ya. Nah, bila kita buat pinpoint ya, pinpoint di sini ya, kita bikin pinpointnya. Nah ini langsung keluar nih. Artinya koordinatnya ya ini untuk lintang bujurnya adalah sekian, untuk lintangnya sekian ya. Jadi pakai angka dia. Nah ini posisinya. Kemudian kalau ini kita ganti menjadi ini adalah kalau dia dalam bentuk UTM ya. Jadi koordinat angkanya seperti itu. Nah, kalau di sini kita ganti menjadi derajat menit detik ya. Nah, ini satuannya. Maka bila kita klik, ini angkanya akan berubah jadi satuan derajat nanti. Bentar, ini kok nggak bisa. Nah, ini ya. Jadi Uniska tadi 3 derajat 26 menit 45,09 detik lintang selatan. Kemudian bujurnya adalah 114 derajat 50 menit 2,43 detik
bujur timur. Nah, itu ya. Inilah cara membaca koordinat. Oke. Nah, kemudian sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Mengenai ini? Permisi Pak, belum izin bertanya. Pel yang Pian Bari di Telegram itu kan sudah ada pembatas wilayah garis merahnya itu Pak. Iya, betul. Nah, cara ulun betakun kayak apa cara Pian supaya kelihatan batas wilayahnya itu Pak. Oh iya, siap. Oke. Jadi kita langsung praktek aja Oke, ya. terima kasih. Ya, jadi gini, tugas kalian itu sebenarnya sederhana, cuma karena belum tahu kan. Jadi, nah, anggaplah kita misalnya ngambil di sini wilayahnya kita ambil ini ya. Nah, ini kan garis merahnya ya. Nah, kampus Unisca itu ada di kelurahan apa ya? Jadi kalau kita klik, kalau objek yang tadi kita tandai, ini keluar nih. Jadi berada di Guntung Paikat ya, kelurahannya. Nah, misalnya kalian ngambil contoh Guntung Paikat ya. Nah, di sini ada kampus ya. Nah, jadi sistem yang kalian lakukan untuk mengerjakan ini sebenarnya sederhana aja ya. Tinggal ambil gambar ini. Bentar. Aduh, ketutup malah nih. Nah, ini ya. Yang ada tulisan simpan gambar. Jadi kalau kalian klik itu akan muncul simpan gambar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nanti ada judul peta, tulisannya itu peta tambah judul. Yang kedua adalah legenda. Nah, di sini kita bisa langsung menyimpan filenya. Artinya kalau tanpa perubahan ini langsung simpan gambar ya. Nah, di sini ada pilihan resolusi. Nah, kalau saya minta yang tugas ini yang pakai yang 1080 HD ini ya. Atau 1920 kali 1080 ya. Nanti ini yang dalam ukuran filenya ya. Nah, nanti kalau memang ini misalnya nggak ada perubahan ya tinggal simpan. Nah, kasih nama NPM, kelas sama nama kelurahan. Ya udah dalam bentuk JPEG. Jadi seperti itu aja. Nah, sekarang teknisnya seperti apa sih supaya petanya itu seperti ada gambaran apa aja yang ada di kelurahan Guntung Paikat ya. Nah, ini kan contohnya ya. Jadi nanti di sini tinggal ganti Guntung Paikat ya. Kemudian namanya, nah di sini kasih ya nama NPM dan lain sebagainya. Jadi ini bisa langsung diisi ya. Oke, nah langsung berubah. Nah kemudian untuk legenda, nah legenda ini harus kalian lakukan ini pengaturan ya. Jadi bila kalian klik langsung di objeknya ini, perhatikan ya. Kalau ini kan, nah ini kita bisa melakukan editing. Cuma kekurangannya di sini dia ada tempat-tempat yang tulisannya cuma fitur gitu loh. Fitur kalau yang bahasa Inggris ya. Cuma ada juga yang beberapa yang sudah. Nah, justru itu karena saya minta 15 tempat penting, yang kurang-kurang itu kalian tambahkan seperti yang Uniskan ini ya. Nah, ini kayak yang fitur-fitur. Sebenarnya nah nanti disegarkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini baru berapa nih? Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, masih ada fitur 7 ya. Nah, nanti kalian tambahkan aja objek misalnya di sini contohnya mana ya? Kan ada ulang. Oh, kita di sini ya. Ini kan Gunung Paikat ya. Nah, misalnya kalau berenang idaman ada nggak dalam sini sudah? Nah, kalau belum ya udah tambahkan lagi. Jadi tambah aja pin, kasih ini posisinya sesuai anunya ya. Tambahkan misalnya ini kalau berenang idaman. Nah, ini tinggal disimpan, di oke 2 kali ya, oke ya. Nah, udah. Nanti di sini kita klik lagi di refresh ya, segarkan. Nah, kan muncul udah kan kalau berenang idamannya. Yang fitur ketiganya kita off. Nah, sekarang bisa dilihat. Oh, nggak muncul ya kalau. Nah, sekarang kita ulang lagi sampai dia muncul. Segarkan lagi. Nah, itu aja, seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti objeknya masih kurang, kalian bisa setting sendiri ya. Jadi nanti sampai yang kita mau ini muncul ya. Nah, itu gambarannya ya seperti itu ya.
Nah itu, ya. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Bisa dipahami nggak cara mengerjakannya? Halo? Sudah bisa dipahami nggak? Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada. Jadi intinya ya, tugas yang ini mengerjakannya kalau sudah Google Ads terinstall, internetnya kan harus pakai internetnya memang ya. Nah ini sebenarnya ya tinggal ngolah sebentar ya sesuai dengan yang kita mau sampai yang 15 fitur minimal lah di sini muncul ya. Cuma yang fitur-fiturnya harus dibuang ya. Nah kalau sudah oke, kalian lakukan simpan gambar ya. Ini disetting di resolusi ini 1080 HD. Nah baru simpan gambar, kasih nama file, baru kirim. Nah begitu aja, sederhana kok ya. Yang nggak sederhana kan install Google Ads sama internetnya, sama yang nggak punya PC. Nah justru itu saya saran buat anak-anak yang tidak punya PC ya sama-sama teman-teman yang PC lah sebentar aja. Jadi nanti cukup di satu PC aja sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya oh ini kalau ini kan kelurahan Gunung Paikat ya. Nanti misalnya ada yang ngambil di Komet, ini lagi ngambil di ini masih Komet ya. Komet, yang agak ke kanan, ini Banjarbaru Utara, Sungai Ulin. Ini Mentaos. Nah ini yang Mentaos. Tadi saya salah pilih ya. Jadi tinggal di refresh seperti ini aja, judulnya diganti, segarkan tampilan, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah cuma kan kadang-kadang cuma 3, 54, 55. Nah misalnya ini ada 4. Atau di zoom out. Makin di zoom out dia makin banyak nanti. Cuma banyak fitur-fitur. Jadi memang di Google Ads-nya sendiri dia belum disempurnakan gitu ya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Halo? Udah? Oke ya? Nah baik, kalau sudah bisa dipahami, ada pertanyaan lain? Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Nah, sebelum itu ini ya, jadi tadi kan kita bicara koordinat. Nah, jadi kalau bentuknya itu, kalau dia geografis seperti ini, misalnya unlang. Nah, dia adalah seperti ini, ada longitude, ada latitude, kalau UTM, X dan Y ya, seperti ini. Nah, mungkin itu ya. Jadi, tugas 4 saya bacakan ya. Membuat peta digital pada aplikasi Google Ads Pro, temanya adalah tematik. Jadi bebas ya. Mau tempat pentingnya itu kafe. Yang penting di Google Ads sudah tersedia. Nah, bila tidak tersedia maka kalian bikin sendiri. Seperti contoh tadi, Uniska sama kolam renang idaman. Kemudian untuk legenda saya minta minimal 15. Nah, itulah yang perlu waktu kita 5-10 menit lah. Kemudian kelurahan itu sebaiknya tidak sama. Cuma karena ini cuma 20 kelurahan, mungkin ada yang 1-2 orang sama ya. Nggak masalah. Ataupun beberapa sama kelurahan, cuma yang saya inginkan legendanya harus berbeda. Nah, kemudian apa aja yang harus muncul? Pertama adalah judul, berarti harus diisi ya. Kemudian isi peta, berarti seperti apa adanya. Kemudian legenda. Nah, ini legenda yang perlu kalian sesuaikan ya. Kemudian arah mata angin itu bisa langsung dicentang nanti sama skala. Nanti akan ada pilihannya di ini dan bisa muncul. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi sebagai gambaran kelurahan Kota Banjarbaru itu ada beberapa kelurahan. Kalau saya hitung ada 20 ya. Jadi nanti mau nggak mau karena kita orang lebih dari 20,
ada yang pasti sama kelurahannya. Oke, sampai di sini. Nah, nanti minggu depan saya lanjut dengan bicara tentang peta dasar dan peta tematik. Ya, baiklah. Ada pertanyaan? Saya tunggu. Silakan. Berarti sudah paham ya untuk yang mengerjakannya ya. Waktunya 2 hari seperti yang kita share tadi. Saya tunggu 1 menit kalau ada pertanyaan. Jadi sebagai penutup, untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya gampang ya. Di YouTube banyak tuh contoh-contohnya, cara-caranya. Jadi kalian bisa belajar di YouTube. Yang nggak punya PC, coba dulu buka di YouTube seperti apa cara-caranya mengerjakannya. Nanti silahkan. Halo. Ya, ada pertanyaan? Farid ya? Silakan. Mas Farid ada pertanyaan? Pak, permisi Pak, bertanya lagi Pak. Ada Pak pertanyaan Ya, Pak, silakan. banyak. Pertanyaannya apa tadi? Di sini kan Bapak kasih legenda sama arah mata angin. Nah, di aplikasi Google Earth-nya tuh cara melihat arah mata angin itu seperti apa, Pak? Oh ya, Nah, iya itu Pak, Oke, saya baru siap. mau nanya itu. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi untuk melihat arah mata anginnya, kita buka lagi. Kalian cukup di ini aja, opsi peta. Nah, ini kan ada judul, jadi ini tinggal dicentang ya. Skala, ini kompasnya arah mata angin, ini skala, ini legenda gitu. Jadi semuanya harus centang, itu aja. Bisa dilihat Oh, oke. ya, jadi di opsi peta ini aja dirubah. Nah, kemudian untuk menyimpannya, kembali ya, saya bilang, jangan yang paling rendah, karena nanti kurang jelas. Yang ini aja, 1080p. Jangan juga yang 8K ya, atau 4K ya. Cukup yang ini jelas. Nanti kalau sudah, tinggal pilih agak anunya sudah, posisinya sudah pas ya, legendanya sudah pas. Nah, baru kalian simpan gambar, ya udah kasih nama, kirim ke grup. Seperti itu aja. Sudah Oh ya, paham. bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Sebenarnya saya bisa cukup praktek sih, cuma melihat kondisi. Ya, kita sesuaikan aja. Oke. Demikian dulu. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.